Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reska Livia, saya dari kelas 11 Agama 2. Baik, di video saya kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang makna fitrah, macam-macam fitrah, dan cara memelihara fitrah. Pengertian makna fitrah. Menurut bahasa, kata fitrah berasal dari kata fatara yang bermakna khilqatun atau asal kejadiannya. Yang dimaksud adalah bahwa fitrah manusia atau asal kejadiannya saat diciptakan Allah adalah bebas dari noda dan dosa, seperti bayi yang baru dilahirkan. Dan fitrah juga tidak hanya dimaknai dari sekedar suci dan bersih, tetapi fitrah sebagai manusia seperti Allah menciptakan manusia hanya dengan tujuan agar kita beribadah kepadanya. Manusia diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa 3 hal, yaitu potensi budi, akal, dan hati. Macam-macam fitrah ini ada 3 bagian, yaitu fitrah beragama, fitrah suci, dan fitrah akliyah. Fitrah beragama. Menurut pandangan Islam, setiap manusia yang lahir di muka bumi ini dalam keadaan fitrah, yakni asal kejadian yang suci dan murni. Manusia terlahir dalam keadaan bersih tanpa mempunyai dosa, dan sebagaimana dijelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Fitrah suci, sebagaimana dijelaskan Allah dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14, bahwa hakikatnya manusia itu berhati suci, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang artinya, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Fitrah akliyah. Fitrah ini terdiri dari panca indera dan akal pikiran, pendengaran, penglihatan, dan hati. Dengan potensi ini, manusia dapat membuktikan dengan daya nalar dan ilmiah tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Potensi bawaan yang mempunyai daya untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk, antara yang benar dan yang salah. Dan yang ketiga, cara memelihara fitrah. Cara memelihara fitrah ini ada 3 bagian loh. Yang pertama, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, mensucikan jiwa. Kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena agama adalah fitrah manusia yang telah ditanamkan Allah kepada manusia sejak lahir, yaitu di dalam ruh. Manusia yang telah bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya yang akan dipatuhi dan ditaati. Sehingga jika hal itu dipahami oleh setiap manusia yang terlahir di dunia ini, maka akan tumbuh kesadaran akan kehadiran Allah dan jiwanya merasa selalu dalam pengawasannya. Yang kedua, merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud adalah banyak dari ayat-ayat Al-Quran yang mengajak manusia untuk menggunakan akal, mempelajari dan memahami kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga dan yang terakhir, mensucikan jiwa. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Asy-Syams ayat 9-10 yang artinya, sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Menyucikan jiwa dari berbagai kecenderungan buruk dan dosa, dan mengembangkan fitrah yang baik di dalamnya, yang dapat menegakkan istiqomahnya dan mencapai derajat ihsan. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.